Halo semuanya. Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Ini general reading ya. Menarik energi banyak orang. Pembacaannya umum. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja mungkin yang cocok. Oke. Dan energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Tapi kalau kamu mau pembacaan tarot untuk energi pribadi, buat keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading ya. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Kembali ke tema video ini. Kita akan reading tentang koneksi kamu sama dia. Oke. Kamu sama dia yang mungkin merasakan koneksi soulmate, twin flame, spiritual connection. Bahkan ada yang udah nggak bertemu, nggak komunikasi ya, masih saling terkoneksi. Nah, kita klarifikasi energinya ya. Ini videonya timeless, berlaku kapan aja kamu nonton video ini. Terus aku bakalan clarify energi maskulin dan feminin. Maskulin itu biasanya pria ya, atau laki-laki yang ada dalam koneksi ini. Kalau feminin itu biasanya wanita atau perempuan dalam koneksi ini. Tapi karena ini pembacaan general, berarti bisa kebolak-balik, bisa vice versa. Kamu sesuaikan aja kamu ada di energi maskulin atau kamu energi feminin. Oke, ya. Aku shuffle kartunya dulu ya. Di kiri maskulin, di kanan feminin. Oke. Wow. Belum ya. Kita lihat kartunya. Energi maskulin. Oke, maskulin. Ada kartu judgment. Video. Oke. Lalu ada Four of Wands. The Emperor. Eight of Cups. Queen of Swords. Oke. Kemudian ada Four of Swords. The Moon. Wah, ini ada kartu The Moon. Hello Pisces. Pentacles. Eight of Pentacles. Nah, tuh. Biar deh gue. Soalnya ada kartu Pisces di sini ya. Halo Pisces. Aku Pisces soalnya. Kita lihat di kanan feminin. Energi feminin di koneksi kamu dan dia. Oke. Ini ada kartu Ten of Cups. Oke. Lalu ada Temperance. Wow. Knight of Swords. Five of Cups. Wow. Sedih. Ini ada Death. Five of Pentacles ya. Oke. Ditambah lagi sama Seven of Cups, Two of Wands. Oke. Jadi aku ngerasa ini energinya bisa kebolak-balik loh, bisa vice versa gitu dari kartu-kartunya ya. Oke, zodiaknya dulu untuk maskulin. Yang dominan itu Aries dan Pisces.
kemudian ada fire sign, berarti Leo ada, Sagittarius ada, water sign juga ada. So kamu yang Cancer mungkin juga ada di sini, Cancer dan Scorpio. Air sign juga ada, Aquarius, Gemini, Libra. Itu dia. Oke, yang maskulin. Kalau feminin ini yang dominan adalah Sagittarius dan Scorpio. Oke. Tambahannya atau ada energi lain yaitu water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ada air sign juga, Aquarius, Gemini, Libra, dan ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap. Fire sign juga ada ya, Aries, Leo juga ada. Wah, kita lihat yang maskulin dulu. Oke. Yang aku lihat si maskulin ini, halo mas, maskulin. Aku ngerasa kamu sudah banyak berubah ya, maskulin. Kamu hebat loh. Aku apresiasi perubahan maskulin sekarang. Sudah ada niat mau berubah ke arah yang lebih baik. Sudah mendekatkan diri sama yang Maha Kuasa. Dan sudah ini ya, mulai spiritual mungkin. Jadi spiritual itu dalam arti nggak selalu tentang tahu tentang tarot atau apa ya, karena nggak semua maskulin ngerti tarot, nggak semua maskulin udah nonton video tarot, nggak semua maskulin begitu ya. Jadi maskulin yang udah semakin spiritual itu artinya sudah mendekatkan diri sama yang di atas dan lebih introspeksi diri, lebih ada niat lah untuk berubah ke arah lebih baik gitu ya. Jadi si maskulin ini dia koreksi diri banget gitu. Dia benar-benar mengingat-ingat lagi ke belakang apa yang udah dia lakukan sama feminin. Dia mengingat-ingat lagi bahwa yang dia lakukan ke feminin sebelumnya itu ternyata memang menyakitkan, mengecewakan, dan ya membuat feminin ini menderita begitu ya. Jadi si maskulinnya ini udah inilah ya, lebih baik lah dari sebelumnya kayak gitu. Cuma aku ngerasa di sini maskulinnya kayak ada rasa nggak siap gitu ya, nggak siap banget menghampiri feminin. Bahkan ada yang langsung kayak masang tembok atau masang batasan atau kayak jaga jarak bahwa kita tuh nggak mungkin bersama gitu kan. Aku ngerasa si maskulin seperti itu karena beberapa hal. Ada yang memang karena dia ini si maskulin punya kesulitan keuangan, finansialnya belum membaik, jadi ya dia rada-rada malu untuk menghampiri feminin. Terus ada juga di sini faktor yang lain karena maskulin nggak mau mengganggu feminin di kehidupan barunya. Mungkin feminin ini udah ada orang lain, jadi ya gue nggak mau ganggu lo. Gue nggak mau nanti kehadiran gue malah mengobrak-abrik hubungan lo sama pasangan lo. Jadi ya gue tahan semua sendiri, gue pendam semua sendiri penyesalan ini gitu. Sedih gak sih, ya kan? Aku juga ngerasa ya si maskulin ini belum bisa menghampiri feminin karena ada faktor yang lain juga, kayak apa ya kak, misalnya nih ada perbedaan ya. Kalau ini ada perbedaan, misalnya perbedaan usia, perbedaan agama, suku, ras, atau tentang keuangan, beda cara pandang, beda karakter atau segalanya ya, terutama perbedaan yang mencolok ya, kayak beda keyakinan sama suku atau apalah ya, itu benar-benar ditentang oleh keluarganya si maskulin ya. Jadi ketika maskulin ini ngebahas tentang feminin sama
keluarganya, terutama orang tua ya. Orang tuanya maskulin itu langsung ngasih respon yang negatif. Misalnya kayak mama sama papanya dia tuh kayak nggak merestui atau bener-bener kayak melarang maskulin supaya nggak menghiraukan feminin lagi gitu. Karena orang tuanya kayak punya feeling, ini kenapa ya anak gue ngebahas nih cewek si feminin ini ya. Padahal kan mereka beda nih, beda agama, beda suku. Nah, apalagi kalau femininnya ini udah pernah gagal mungkin di hubungan sebelumnya, atau mungkin feminin ini single parent. Nah, keluarganya maskulin menentang dong. Jadi kayak kamu nggak boleh sama dia, kamu tuh beda dengan dia, kamu bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia, kayak gitu. Jadi ya aku sih ngelihat maskulin ini adalah orang yang cukup mempertahankan loyalitasnya sama keluarga gitu. Apalagi kalau maskulin yang belum dewasa ya, biasanya dia bisa di-setel, bisa diatur sama orang tuanya gitu. Jadi ya udah, gue pasrah aja sekarang. Emang gue pernah ngecewain lo ya feminin, tapi gue gak bisa berbuat apa-apa. Banyak faktor, banyak hal yang gak bisa ngebuat gue berjuang buat lo gitu. So si maskulin ini menyibukkan dirinya ya, lebih kayak let it flow, lebih kayak ya sudahlah, ikhlaskan aja. Kalau emang feminin bukan miliknya gue, ya udah, gue jalanin hidup hari-hari gue dengan kerja, studi atau segala macam. Jadi si maskulin ini udah mulai apa ya, ada perasaan ya mau gak mau gue tuh harus move on dari lo, karena gak mungkin kita bersama, mustahil ya. Ini semua tuh gak bisa gue perjuangin. Itu yang dirasakan si maskulin. Tapi dia berusaha nih mati-matian move on, tapi malah dia rindu, dia kangen, sampai susah tidur, sampai ya gak enak badan dianya. Si maskulin ini kayak semakin dia mencoba melupakan feminin, badannya semakin sakit, jiwanya semakin lemah, ngapa-ngapain kayak nggak punya gairah. Karena ya ketika kita memaksakan diri melupakan orang yang kita cintai di saat kita belum siap, ya itu sama aja kayak menyiksa diri sendiri. Jadi maskulin ini sekarang kebanyakan lemah, kebanyakan gak enak badan, sakit, atau ya nggak mood jadinya ngapa-ngapain, karena dia begitu berusaha deny lagi perasaannya. Jadi ibarat kayak ada perasaan cinta, ada perasaan rindu yang nggak tersampaikan, dan itu kan menyakitkan gitu. Wow. Jadi ini nggak sekedar tentang lucunya di mana, tapi kondisi maskulin ini emang sedih banget sekarang kak, sedih banget. Maskulin ini seperti orang yang linglung jadinya, kayak ya gue tuh cinta sama lo feminin, tapi ya keadaan nggak mendukung gue gitu. Gue tahu lo tuh udah bawa hal baik di hidup gue, tapi ketika kita memiliki frekuensi yang berbeda, apakah mungkin kita bisa bersama? Nah, jawab sendiri ya. Oke, sekarang feminin yang kanan. Kalau feminin ini ya berusaha healing dan healing lagi, tapi nggak berhasil healingnya ya. Jadi gini, arti kata healing itu kan menyembuhkan ya, menenangkan diri, menyembuhkan luka, sakit hati, kecewa. Nah, tapi kayak nggak pernah berhasil gitu, kayak apa ya? Misalnya gini nih, feminin ngerasa ya udah, kalau kita emang nggak bisa bersama, gue ikhlasin loh.
gue udah maafin kok kesalahan lo. Dia ngerasa gitu ya sama si maskulin. Tapi tiap hari kayak ngerasa nggak rela, tiap hari kayak ngerasa sedih gitu, kayak kehilangan jiwanya dia. Terutama kalau ini twin flame ya, ini tuh sedih banget gitu, kayak ya maskulinnya nggak enak badan, sakit atau nggak bersemangat, feminin juga kayak gitu. Jadi kayak feminin itu ngerasa gue udah berusaha healing kok nggak bisa gitu ya, hati gue tetap aja gelisah, tetap aja nangis sedih gitu. Ternyata karena maskulinnya belum melupakan feminin gitu. Jadi ya ambiar bersama, lo gelisah gue gelisah, ya udah kita tanggung bersama. Ya begitu. Dan aku ngerasa di sini ada pembayaran karma yang belum selesai. Jadi masih ngerasa sama-sama sakit gitu, sama-sama menderita di koneksi ini. Begitu. So, cobalah ubah mindset kita terhadap spiritual connection ya. Spiritual connection itu jangan terlalu fokus kepada penyatuan kalian bisa bersatu atau enggak. Karena kalau fokus pada penyatuan, itu bukan cinta yang murni lagi, itu udah jatuhnya obsesi gitu kan. Obsesi itu ya kesannya maksa gitu, kayak pengen banget bersatu. Tapi kalau ikhlas ngejalaninnya, terus mau ditempa, mau dilatih dalam pembayaran karma ini, ya ini koreksinya akan cepat membuahkan hasil. Tapi kalau ini belum beres juga udah banyak nuntut, udah ngerasa kayak kita tuh nggak mungkin bersatu, jadi jauh-jauhan, jaga jarak. Nah harusnya kan nggak boleh seperti itu. Harusnya selesaikan dulu masalahnya gitu, bersilaturahmi dulu yang baik gitu harusnya ya. Dan aku ngerasa si feminin ini makin dia gelisah, makin sering kepoin maskulin ya. Ini feminin ini aduh. Ini ratu stalker ya. Media sosial pun di stalking, medsosnya maskulin dikepoin terus, zodiaknya maskulin di tarot juga dikepoin terus. Nah, maskulin feminin. Kamu rajin banget ya kepoin maskulin. Tapi maskulin kamu tuh pasif ya. Dia nggak ada posting apa-apa. Ada memang maskulin yang malas ngepost ya, atau jarang ngepost. Jadi itulah lucunya si feminin. Masih dipantengin aja media sosialnya si maskulin, padahal nggak ada infonya dari channel tarot gitu palingannya kan. Cuma gini loh feminin ya, kalau kamu sering nonton video tarot tapi kamu nggak ngelakuin apa-apa, ya effortnya kemana jadinya? Makanya gini ya, jangan karena udah dipertemukan oleh tarot, dipertemukan oleh video tarot, kita langsung senang. Jangan seperti itu. Kalau memang kita dapat pencerahan dari tarot dan kita dituntun untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu. Tuh loh. Tapi aku ngerasa ini bisa vice versa. Soalnya gini ya, entah siapalah, entah maskulin, entah feminin yang pernah menyakiti, yang pernah berbuat salah, itu jangan cuma kepoin video tarot terus hasil readingan general itu bilang kamu yang akan mendapatkan permohonan maaf, kamu yang akan didatengin. Nah harusnya nggak boleh langsung senang seperti itu, karena pembacaan umum itu, pembacaan general itu menarik energi banyak orang, berarti bisa vice versa, bisa kebolak-balik. So kalau kamu ngerasa kamu yang bersalah, kamulah yang minta maaf gitu. Jadi gini loh, jangan bertanya-tanya kayak
kok gue susah banget ya healing, kok gue tuh susah banget move on, kok gue tuh susah banget beginilah begitulah. Nah, coba lihat ke dalam diri sendiri, apa sih yang belum kita selesaikan? Kamu belum menyelesaikan apa sama dia gitu. Jadi di sini yang punya kesalahan, coba inisiatif minta maaf, akui kesalahan, supaya berdamai, supaya bersilaturahmi, supaya cepet healingnya, supaya cepet move onnya. Gimana mau mengikhlaskan kalau belum saling memaafkan? Gitu kakak, ya. Jadi apa ya? Ini nggak ada komunikasi kan, nggak ada pertemuan, saling kehilangan, saling rindu, ya begitu. Apalagi nih feminin ya, feminin, kamu tuh mungkin memang feminin ini yang sering tersakiti ya oleh maskulin. Bagi feminin yang pernah menyakiti ya, feminin lah yang harus minta maaf sama maskulin supaya keadaannya membaik. Tapi kalau feminin yang tersakiti, nah kamu mas ya, kamu maskulin, cobalah kamu tuh perbaiki, pulihkan hati feminin lagi supaya enggak terus-menerus terluka selamanya karena kamu. Karena feminin yang udah berkali-kali disakiti, itu susah banget melupakan kesalahan kamu. Misalnya dulu kamu maskulin sering banget manfaatin feminin. Misalnya kamu tuh dulu maskulin sering banget egois, kamu membiarkan feminin ini berjuang sendirian, sedangkan kamu membawa ego kamu, membawa persepsi kamu dalam sebuah relasi ini. Kamu kurang mempedulikan perasaan feminin. Nah, itu kan sakit banget sebenarnya. Jadi lukanya udah terlalu dalam, terlalu membekas, terlalu sakit. Jadi kalau mau melepas, ini tuh harus diperbaiki dulu hubungannya. Diperbaiki dalam arti bukan harus bersatu, tapi kayak ya maskulin sama feminin ini harus saling memaafkan gitu loh ya. Jadi di sini tuh harus ada yang mulai duluan untuk memulihkan ini semua. Siapapun yang sering menyakiti, sering egois, sering bersikap tidak dewasa, sering bersikap menyakiti, tidak mempedulikan, nggak balance. Kalau kamu mau benar-benar merasakan ketenangan hidup ya, kamu harus sampaikan ucapan maaf ke orang yang kamu sakiti gitu, supaya luka yang disakiti ini segera sembuh dan dia mau memaafkan kamu, kemudian bisa berhubungan baik lagi gitu. Jadi jangan ngerasa kayak enggak deh, ngapain minta maaf, ngapain silaturahmi, toh juga kita nggak bisa bersama. Nah itu berarti cinta kamu tuh udah jatuh ke rasa obsesi. Orang yang obsesi itu kan kayak maksa, lo tuh harus jadi milik gue, kalau lo sama orang lain mending gue bye-bye sama lo. Nah jangan seperti itu. Kalau kamu belum bereskan sesuatu, kamu gak akan bisa melangkah ke depan gitu. Oke? Jadi sedih sih sebenarnya. Aku pengen meneteskan air mata, tapi sudahlah. Kita happy, fun. Ini fun reading ya. Petunjuknya semoga bermanfaat. Tapi kembali lagi, ini adalah fun reading. Jadi kita hahaha. Oke, kita lihat tambahannya. Oke, ada kartu adjacent possibilities. Ini dia. Oke. Lalu ada the sun. Fourth chakra, Archangel Raphael. Wah. Oke. Jadi gini loh, buat maskulin ya. Maskulin tuh sebenarnya punya banyak kesempatan, punya banyak peluang untuk memperbaiki atau memulihkan semuanya. Kamu tuh sebenarnya masih punya akses untuk menghubungi atau
menghampiri feminin. Kamu tuh masih punya akses kontak sama feminin. Kamu kan bisa buka blokiran. Kalau kamu yang ngeblokir, kamu tuh bisa kan nunjukin akun kamu lagi kalau kamu hapus akun. Jadi ada sebenarnya aksesnya, cuma kamu nggak gunakan. Kalau nggak, kalau ini vice versa, kamu yang diblokir atau kamu yang dihilangkan lah kontak kalian gitu, kamu masih punya akses yang lain, misalnya SMS, telepon, kirim pesan lewat media sosial. Jadi manfaatkanlah itu. Kalau kamu ngerasa aku kayaknya ngubungin dia dari WhatsApp kayaknya nggak worth it deh, kayaknya nggak layak deh, nanti kalau ini jadi keributan gimana? Atau kalau dia udah punya orang lain, jangan-jangan dia yang ngebaca WhatsApp gue gimana? Nah, kalau kamu ngerasa dari WhatsApp itu nggak worth it, nggak layak, ya kamu hubungi dia dari media sosial aja. Contohnya dari Facebook, dari Instagram yang lebih umum. Jadi ya nggak terlalu ngeganggu banget sih menurut aku kalau menghubungi dari media sosial. Karena Facebook atau Instagram itu kan jatuhnya pesan yang formalitas gitu kan. Jadi coba akses ke media sosial yang lain. Jika salah satu media sosial itu udah nggak worth it lagi, nggak layak lagi gitu ya. Dan di sini maskulin, hilanganlah sikap-sikap childish, sikap-sikap kekanakan, sikap dede-dede, tidak dewasa. Nah, kamu tuh udah besar maskulin, udah besar banget ya. Jadi jangan lagi bersikap kanak-kanakan. Sikapi hubungan ini, koneksi ini, relasi ini dengan dewasa gitu. Terus aku ngerasa si maskulin ini dadanya sering sesek ya, malah jantungnya, detak jantungnya itu kayak berdetaknya nggak stabil karena ya nggak tenang kamunya ya maskulin. Gimana mau tenang kalau kamu tuh belum menebus kesalahan kamu sama feminin? Kalau kamu memang punya salah, kamu minta maaf gitu. Ini feminin ini diam begitu aja bukan berarti dia lupa sama kesalahan kamu. Dia itu feminin ini juga menarik diri, melepaskan diri dari kamu karena kamu tuh udah sering ngecewain. Jadi udah nggak tahu mau ngomong apa. Makanya feminin ini menarik diri dalam diam. Pergi tanpa kata-kata mungkin, begitu kan? Jadi kalau orang yang udah pergi tanpa kata-kata, padahal dia itu orangnya baik, berarti ada sesuatu. Berarti maskulinnya sering ngecewain feminin. So, kalau kamu mau hati kamu tenang, kamu gak sesak lagi, jantung kamu tuh stabil, ya coba pakailah kata hati kamu. Kalau memang kamu punya kesalahan, kamu minta maaf sama feminin. Jangan bawa gengsi lagi, jangan bawa ego. Dan kalau mau minta maaf itu jangan berekspektasi yang harus beginilah, begitulah. Kayak yang aku bilang, ngapain minta maaf? Toh juga lo udah sama orang lain, toh juga lo tuh udah punya kehidupan baru, toh juga kita nggak mustahil bersama. Nah, itu mikirnya terlalu kejauhan dan terlalu kekanak-kanakan. Kalau kamu menyikapi cinta ini dengan dewasa, kamu nggak akan banyak menuntut. Jadi lakukanlah kewajiban kamu yang memang harus kamu lakukan. Gitu. Oke. Dan gimana peluang bisa bersatu itu mau meningkat kalau maskulinnya juga nggak memulihkan ini semua. Misalnya gini nih, kamu tahu memang ini mustahil atau kayak kamu ngerasa ini nggak mungkin untuk bersama. Tapi gimana yang Maha Kuasa itu mau menunjukkan kehendaknya? Gimana yang Maha Kuasa itu mau mengabulkan keinginan kamu kalau kamu nggak ada melakukan usaha, kamu nggak melakukan apa-apa? Gimana mau ada peluangnya? Jadi kalau kamu ngerasa peluang ini 0% atau mustahil, itu 0%-nya nggak akan berubah menjadi meningkat kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa. Jadi kalau kamu udah memulihkan ini semua, bersilaturahmi lagi dengan baik ya, kedepannya kan bisa aja takdir itu akan mempersatukan kalian lagi.
Karena kalau doa yang diiringi dengan usaha itu bisa berhasil. Tapi kalau sekedar berharap, nggak ngelakuin apa-apa, udah ya terserah lo aja. Gitu loh. Oke, sekarang feminin. Ini ada kartu patience. Oke. Door to personal healing and happiness. The garden and the gate. Wah. Jadi, aduh, lucu banget. Ini tuh feminin. Feminin ini orangnya sabar banget ya, penyabar banget. Saking sabarnya tuh bucin ya, bucin parah si feminin ini. Budak cinta. Jadi kayak sabar banget, meskipun kelihatan harapan itu 0%, tapi sabar banget menunggu maskulin menghampiri feminin. Jadi si feminin ini sering-sering healing, sering-sering menenangkan diri, sering-sering meditasi supaya dia tenang menjalani koneksi bersama maskulin. Tapi ya mau berusaha healing juga, feminin ini nggak bisa move on dari maskulin gitu. Jadi kayak apa ya, ada yang sampai ngelakuin penarikan energi ya. Misal gini nih, kita bisa duduk sambil meditasi ya, terus kita pejamin mata, kita pegang dada kita, terus kita berbicara dalam hati kepada maskulin ya. Itu kan kayak penarikan energi gitu ya. Mungkin ada feminin yang melakukan itu. Jadi kayak ya dia pejamkan matanya, dia bicara dalam hatinya, kayak maskulin, gue tuh kangen banget sama lo. Lo masih inget gue nggak? Nah, itu ada yang dilakuin nih sama si feminin. Itu udah vibrasinya tinggi banget tuh ya. Jadi ya, bucinnya juga gitu. Tinggi banget bucinnya. Wah. Terus si feminin merasa seperti itu karena dia sudah nyaman. Udah nyaman banget sama koneksi ini bersama maskulin. Jadi ya ini feminin sering banget ngeliat-liat zodiaknya maskulin dalam readingan tarot gitu ya. Malah udah jadi rutinitas. Nanti hari Senin ngeliat-liat lagi zodiaknya maskulin. Nah, updateannya apa? Sampai hari Minggu juga gitu. Tiap hari ngelihat readingan zodiaknya si maskulin karena udah nyaman. Jadi kayak kenyamanan itu sudah menjadi sebuah rutinitas sehingga feminin ini hampir tiap hari update energi zodiaknya maskulin. Ya kan? Ngaku aja kakak. Nah. Gitu deh pokoknya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke. Nih, ada kartu The Lovers. Oke. Five of Pentacles. Six of Staves. Oke. Ih, keren nih. Jadi kedepannya nih ya, aku sih ngelihat beberapa waktu ke depan akan ada beberapa yang memang mengalami penyatuan. Akan ada penyatuan antara maskulin dengan feminin. Bisa dalam sebuah pertemuan, bisa dalam sebuah komunikasi gitu. Karena ini udah sama-sama kehilangan. Jadi kayak udah sedih banget, kayak kita udah lama seperti ini, udah berbulan-bulan lo ngeblokir gue, lo tuh ngapus akun, udah bertahun-tahun kita nggak ketemu ya. Ini perasaan bukan mainan, jadi gue nggak bisa main-main lagi. Mau nggak mau kita harus ngomong gitu. Jadi akan ada reaksi antara maskulin dan feminin yang seperti itu. Jadi
nggak baik sebenarnya ya kalau nyimpan unek-unek yang belum dikatakan. Contohnya, gue tuh kemarin pergi dari lo karena begini, karena begini. Ada juga yang ngerasa kayak gue tuh ngapus akun, ngeblokir lo karena begini-begini. Nah, kayak itu semua memang sebuah tanda tanya yang harus diklarifikasi satu sama lain. Nah, akan ada tuh maskulin dan feminin yang mengalaminya. Ya, kalau mau itu terjadi ya bergeraklah. Jangan diem aja. Cuma pantengin media sosialnya, jangan sekedar cuma nonton video tarot. Kalau nonton doang, ngelihat, ngedenger, tapi nggak ngelakuin apa-apa ya sulit gitu kan. Jadi harus ada yang mulai pergerakan duluan. Nah, pertanyaannya siapa yang bergerak duluan? Yang bergerak duluan itu adalah orang yang sering banget menyakiti. Itulah yang harus punya inisiatif. Karena yang sering tersakiti itu bukan yang gak mau mulai duluan, tapi karena dia udah dikecewain berkali-kali, makanya dia menghindar. Jadi yang udah dikecewain berkali-kali ini gak mau ngerendahin harga dirinya lagi. Masa gue ngemis-ngemis lagi sama lo, kan lo yang ngecewain gue. Nah, ada yang ngerasa gitu. So, kalau yang udah menyakiti ini ya, udah sering banget bersikap kekanak-kanakan, sering egois, sering menang sendiri, ya pokoknya kayak gitu tuh sebenarnya buatlah pergerakan. Kamu harus menebus kesalahan kamu, ya setidaknya minta maaf lah sama orang yang sering banget kamu sakiti. Karena kalau kamu lakuin itu ya, dia akan maafin kamu gitu. Dia bakalan maafin kamu. Jadi kalian bisa berhubungan baik lagi. Mau bersatu atau enggak ya serahin aja pada yang maha kuasa. Begitu kakak ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini ada kartu Wonders. Wah, keren banget. Oke, lalu ada Adventure. Lalu ada Delight. Oke, ada Forgiveness, ada Security, dan ada Diligence ya. Oke, jadi sarannya selain yang tadi ya, gini loh, ubahlah mindset satu sama lain ya. Jangan pola pikirnya dalam cinta yang ujungnya ke obsesi gitu. Karena kalau cinta yang udah memainkan obsesi itu jatuhnya toksik lah ya. Karena kalau kemarin-kemarin sebelumnya itu udah toksik, udah beracun, jangan toksik lagi sekarang. Karena kalau bikin toksik lagi ya makin banyak karmanya. Sampai kapan karmanya selesai kalau ditoksik-toksik terus gitu. Aku kenapa bilang kayak gitu ya, karena maskulin ini obsesinya udah ada gitu. Jadi kayak buat apa gue berjuang kalau lo tuh bukan milik gue, lo tuh malah punya kehidupan baru, jadi ya buat apa. Tapi gini loh mas, kalau kamu belum menyelesaikan sesuatu yang kemarin itu menyakitkan, ya kamu sulit melangkah ke depan. Itu yang harus kamu renungkan gitu loh. Memang dua-duanya ini sebenarnya juga harus introspeksi diri ya. Feminin ini yang menarik diri, yang melepaskan diri, itu karena udah kecewa banget sama maskulin. Sebelumnya itu memang feminin ini udah sering banget bersabar, sering banget mengalah, sering banget berkorban. Jadi kalau orang yang udah baik sama kita terus tiba-tiba menarik diri, melepaskan diri itu karena udah nggak kuat untuk terus-menerus dikecewakan. Jadi maskulin itu ya kamu belajarlah untuk memaafkan apa yang dilakukan si feminin ini pada saat dia memutuskan untuk menarik diri dari kamu.
kamu perlu maafkan feminin, karena feminin itu bukannya sengaja mau bikin kamu sakit hati, enggak, tapi ya dia udah kecewa, jadi kayak udah nyerah aja gitu, udah give up, makanya dia menarik diri dari kamu, maskulin. Nah, itu perlu kamu maafkan apa yang dilakukan oleh feminin. Terus dan supaya hidup kamu maskulin lebih tenang, ya kamu juga harus meminta maaf sama si feminin ya. Feminin ini pun akan memaafkan kamu, seperti kamu memaafkan kesalahannya feminin. Jadi harus saling maaf-maafan ya. Jangan tunggu tahun depan dulu, jangan tunggu hari raya dulu. Kalau memang kita punya kesalahan sama orang, segeralah minta maaf. Terutama orang yang udah sering banget kita sakiti, yang hatinya tuh selama ini udah sabar banget sama kita, tapi kita lukai, ya itu kan harus kita tebus kesalahan kita, supaya yang disakiti itu mau memaafkan kita lahir batin. Jadi kalau udah saling memaafkan nih, udah saling nyampein unek-unek masing-masing, ke depannya udah kayak ngerasa plong, udah ngerasa lega. So, menjalani kehidupan selanjutnya pun nggak akan gelisah-gelisah lagi, seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya poin utamanya yang harus kita kayak yang harus kita jadikan sebuah acuan dalam koneksi ini gitu. Karena spiritual connection itu bagaimana tentang kita menanggapi sebuah koneksi yang saling membangun kehidupan satu sama lain, saling membangun spirit kita, membangun jiwa kita untuk mau memperbaiki diri ke depannya. Jadi kalau kita punya partner spiritual, itu partner kita adalah orang yang membawa pengaruh kebaikan ke kita. Kita bisa mengubah dia menjadi lebih baik, dan dia pun hadir untuk mengubah kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, bisa memberikan cinta yang tulus, tanpa syarat, tanpa menuntut harus ini itu, dan mau memaafkan semua rasa sakit yang diberikan selama ini. Kayak begitu. Terus percayalah pada sebuah keajaiban. Ini ada tentang miracle, keajaiban. Karena gini loh ya, kalau kita udah melakukan banyak hal kebaikan di alam semesta, maka tidak menutup kemungkinan alam semesta dan Yang Maha Kuasa bisa merestui kita, bisa mempertemukan kita, bisa menyatukan kita kembali. Jadi hidup ini tuh jangan putus-putus berharap pada apapun. Karena apa yang kita rasa mustahil, apa yang kita rasa nggak mungkin, itu mungkin bagi semesta dan Yang Maha Kuasa. So, lakukan aja dulu yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selebihnya ya serahkan sama Yang Maha Kuasa yang menentukan jalan hidup kita. Begitu ya. Oke, itu aja lah ya. Aku rasa ini aja untuk koneksi kamu dan dia. Koneksi soulmate, twin flame ya, anything. Tentang koneksi spiritual kamu dan dia. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.